Selamat pagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya ibu-ibu di pertemuan rutin kita pada setiap bulannya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama-sama mengenai modul 3. Apa judul modul 3? Yaitu kesehatan dan gizi, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, ibu hamil, melahirkan, dan ibu menyusui. Ya. Ini penting gizi. Modul ini kita akan belajar bersama-sama tentang itu. Yang pertama yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Sudah pernah hamil belum? Sudah merasakan toh? Nah, ternyata ibu hamil itu tidak mudah. Harus ada nutrisi yang harus dipenuhi. Makanannya harus mengandung karbohidrat, gizi, vitamin. Juga kalau perlu dan dianjurkan kalau kita ke puskesmas pasti diberikan tablet penambah darah. Itu karena ibu hamil sering pusing-pusing, darahnya pasti rendah. Jadi itu harus diminum. Kemudian berapa kali ibu hamil itu diperiksa? Yang harus sekali, minimal berapa kali? Masih ingat? Nah, ini yang masih baru-baru masih ingat? 4 kali, itu paling minimal. Kalau lebih sering lebih bagus, tapi yang paling sedikit 4 kali. Ya. Pertama yaitu pada masuk 3 bulan pertama, yang kedua itu 4 sampai 6 bulan, dan yang terakhir 7 sampai 9 bulan. Itu diperiksakan biar kandungan dan anak yang ada dalam kandungannya itu kelihatan sehat, terpenuhi gizinya. Karena sekarang banyak itu masalah-masalah yang salah posisinya, ya kan? Yang kurang gizinya itu kita cegah. Kemudian setelah melahirkan itu ada namanya fase 1000 hari pertama. Mungkin yang sudah pernah dengar, 1000 hari pertama itu fase yang paling penting bagi anak, yaitu dari 9 bulan kehamilan sampai umur 2 tahun. Nah, itu paling penting sekali. Ya, tidak boleh kita sembarang makannya, sembarang mengasuhnya dalam fase 1000 hari pertama dalam kelahiran. Karena ini rentan sekali kematian bagi anak-anaknya dan juga ibu harus melahirkan. Yang pertama, kemudian setelah melahirkan tentunya ibu penting dalam menyusui balitanya itu diperhatikan gizinya, ya. Dan balita itu disusui sampai umur berapa? 2 tahun. 2 tahun. Kalau cuma ASI murni itu berapa? 6 bulan. 6 bulan. Jadi saat dari 0 sampai 6 bulan itu tidak boleh dikasih masuk makanan apapun selain ASI. Ya, ingat Bu, ini biasanya orang-orang yang dulu-dulu ya. Iya. Lah susah kasih makan pisang. Kasih masak Iya, pisang, kan kasih makan karena kacang. gimana? Tidak boleh sebenarnya Bu, karena pencernaan itu belum kuat. Masih kecil itu apanya? Ususnya. Nah, ususnya. Itu masih kecil, belum bisa dikasih makan makanan yang lain. Dia hanya bisa ASI. Jadi 0 sampai 6 bulan jangan dikasih makanan yang lain. Kalau sudah masuk 7 bulan boleh MPASI istilahnya, makanan pendamping ASI. Boleh itu pisang yang lembut-lembut, tapi ya kalau yang masih keras-keras tidak boleh juga. Nah, diperhatikan karena rewel mungkin takutnya dia lapar dikasih makan padahal belum tentu anak bayi nangis itu karena lapar, mungkin dia bilang Orang tua itu lapar pas makan saja. Iya, kasih air tajen atau gitu. Padahal tidak boleh itu, kecuali kalau sudah 6 bulan ke atas boleh dikasih makanan pendamping lainnya. Contohnya sekarang tidak sibuk lagi, ada bubur, ya, ada biskuit, ada roti, itu boleh. Tapi ini umur berapa Bu? 2 tahun 1 bulan. Nah, sudah disatu Bu. Iya sudah. Nah, itu kalau udah 2 tahun tinggal ibu-ibu mengatur pola makannya gitu. Ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau ibu menyusui balita itu apa biasanya datang kemana Bu? Posyandu. Itu
Ngapain di posyandu, Bu? Belanja. Periksa ini Periksa. Kalau ibu hamil berarti periksa kehamilan. Kalau ibu yang punya balita berarti imunisasi gitu ya. Kemudian biasanya ada vitamin A. Ada yang pasti dilakukan di posyandu itu apa? Nimbang bayi, berat badannya tinggi atau panjang badannya itu ditimbang. Jangan sampai karena malas-malasan pergi ke posyandu jauh turun ke sana. Nggak usah. Jangan begitu. Ini kepentingan anak kita. Kita kan ingin anaknya sehat, anaknya kuat, ya. Janganlah anaknya kita sampai kekurangan gizi. Alhamdulillah ini kita jangan sampai begitu ya. Nah ini selain posyandu ternyata anak ini rentan kena penyakit cacingan. Dalam umur 1 sampai 5 tahun tuh boleh dikasih obat cacing, tapi nggak boleh sering-sering karena mencegah. Aku saya kasih makan Cacing. Kalau belum 1 tahun nggak boleh ya, Bu. Boleh mungkin kalau kita karena kepepet atau boleh konsultasi dengan bidan. Boleh enggak, kalau boleh takarannya berapa ya. Tapi kalau belum 1 tahun jangan. Usahakan jangan. Kemudian ada di dalam program PKH itu ada program balita, ya kan? Dia masuk komponen. Jadi kalau yang dapat bantuan PKH ada balitanya memang difungsikan pada fungsinya, di situ dipenuhi dulu gizinya anaknya, ya. Kalau memang perlu baju dibelikan baju yang bagus. Bagus itu maksudnya apa? Ya baik untuk dia, bukan bagus gambarnya, ya. Kemudian dipenuhi juga mungkin pampasnya, susunya kalau yang sudah gatal. Kalau sudah terpenuhi semua boleh yang lain digunakan untuk keperluan yang lain. Gitu. Tapi yang penting gunakan dulu itu. Nah, bagaimana kalau kita sakit? Boleh kita menggunakan BPJS atau JKN ya, ke puskesmas dan tempat-tempat yang terdekat. Nah, yang kedua, ini setelah gizi kita boleh masuk pada pelajaran kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Ini banyak anak-anak terkena penyakit karena lingkungannya mungkin kurang bersih, ya. Lingkungannya kurang bersih. Yang paling dianjurkan sekali kita ajari dari anak itu rajin-rajin apa ini, Bu? Cuci tangan. Cuci tangan. Apalagi corona ini. Nah, itu ada 5 langkah mencuci tangan, itu harus dipraktekkan sebelum dan sesudah makan. Biasanya kita karena malas-malas sudah lapar sudah. Nah, cuci tangan dengan sabun, air mengalir, buang air di jamban, ya, di WC yang bagus ya. Kemudian mempunyai sumber air yang bersih, dan yang terakhir membuang sampah pada tempatnya. Itu menjaga lingkungan kita biar kita terhindar dari penyakit. Mungkin ini yang bisa sampaikan di modul 3 kesehatan dan gizi. Nanti kita akan lanjut lagi ke modulnya berikutnya. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatannya, diberi kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.